Disiplin dalam belajar merupakan kunci dalam meraih kesuksesan. Setiap usaha yang kamu lakukan hari ini akan memberikan hasil di masa depan. Halo semuanya, perkenalkan namaku Alfaza Rifkia, biasa dipanggil Faza, dari kelas 12 Akuntansi 1, pembimbing Istiqomah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang trigonometri, pelajaran matematika kelas 10 semester 2. Trigonometri adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan sisi dan sudut dalam segitiga. Trigonometri ini akan dibagi menjadi 2 bagian video. Di bagian yang pertama ini akan terbagi 3 submateri. Yang pertama adalah perbandingan trigonometri, yang kedua adalah Pitagoras, dan yang ketiga adalah sudut istimewa. Yang pertama adalah perbandingan trigonometri. Dalam trigonometri ada beberapa istilah matematika, yaitu yang pertama adalah sinus. Jika ditulis singkat menjadi sin. Yang kedua kosinus menjadi cos. Tangen menjadi tan. Kosekan menjadi CSC atau kosek. Sekan menjadi sek. Kotangan menjadi kot. Dan dalam perbandingan trigonometri ini juga ada beberapa simbol sudut yang kita pakai. Yang pertama adalah simbol theta, alfa, beta, dan gamma. Contohnya adalah sebagai berikut. Dalam segitiga ini, kita menggunakan contoh sudut theta. Kita bisa menggantinya dengan alfa, beta, maupun gamma, sesuai dengan soalnya. Dan trigonometri ini hanya berfungsi untuk pada segitiga siku-siku saja. Fungsi trigonometri itu adalah untuk mencari panjang sisi serta besar sudutnya. Yaitu dalam segitiga ini juga ada beberapa sisi yang biasa kita sebut adalah depan, samping, dan miring. Cara menentukannya adalah kita harus melihat letak sudutnya terlebih dahulu. Sisi depannya adalah sisi yang berhadapan tepat di depan sudut theta, yaitu di sini. Kita tulis depan. Lalu sisi sampingnya adalah sisi yang berhuruf L, yang berbentuk huruf L. Ini disebut sisi sampingnya. Dan yang ketiga adalah sisi miring. Sisi miring adalah sisi yang terpanjang. Ingat, sisi miring adalah sisi yang terpanjang serta yang bentuknya miring. Contoh yang kedua adalah ini. Sudut tetanya berada di titik B. Maka posisi sisinya adalah sisi yang berhadapan tepat di depan sudut theta, yaitu sisi AC. Di sini adalah sisi depannya. Lalu sisi sampingnya adalah sisi yang berbentuk L, yaitu ini. Sisi A dan B. Ini adalah sisi sampingnya. Serta sisi miringnya adalah sisi yang terpanjang serta berbentuk miring. Di sini adalah sisi miringnya. Pencarian sisi depan, samping, dan miring ini berfungsi untuk mempermudah ketika kita menggunakan rumus ini,
yaitu sin theta sama dengan depan per miring, cos theta sama dengan samping per miring, tan theta sama dengan depan per samping. Sedangkan rumus CSC theta sama dengan 1 per sin. 1 per hasilnya sin. Sec theta sama dengan 1 per cos. Kotangen theta sama dengan 1 per tan. Atau rumus yang lebih gampangnya dan teman-teman bisa lebih mudah mengerti jika CSC itu rumusnya adalah kebalikan dari sin, yaitu mi per D. Begitu juga dengan sec, yaitu kebalikan dari cos, mi per sa. Dan juga cot theta kebalikan dari tan, sa per D. Contohnya adalah sebagai berikut. Perhatikan gambar di bawah ini dan tentukan besar dari sin theta, CSC theta, CSC theta. Sin theta rumusnya adalah depan per miring. Maka kita tulis dulu depan per miring. Perhatikan gambar, maka di sini adalah gambarnya. Langkah yang pertama, kita harus menemukan letak sudutnya, yaitu berada di titik C. Ini adalah sudut tetanya. Yang kedua, kita harus mengetahui sisi-sisinya. Yang pertama adalah sisi depan. Sisi depan adalah sisi yang berhadapan tepat di depan sudut, yaitu 12. Maka ini adalah sisi depannya. Sisi sampingnya adalah sisi yang berbentuk L. Maka 6 adalah sisi sampingnya. Dan sisi miring adalah sisi yang terpanjang dan berbentuk miring. Maka ini 24 sisi miringnya. Karena rumus depan per miring, maka depannya adalah 12 per miringnya adalah 24. Ini disederhanakan dengan cara dibagi 12. 12 dibagi 12 1. 24 dibagi 12 sama dengan 2. Ini adalah nilai sin theta dari segitiga ini. Yang kedua adalah kosekan theta. Kosekan theta ini ada dua rumus yang bisa kita pilih. Yang pertama, kita memilih 1 per sin. 1 per sin. Sinnya adalah 1 per 2. Maka kita tulis saja 1 per 2. Caranya adalah 2 dinaikkan menjadi kali. 2 dikali 1 sama dengan 2 per 1. Ini jika menggunakan rumus satu per sin. Oke. Namun, cara yang lebih gampangnya adalah menggunakan rumus kebalikannya, yaitu miring per depan. Miringnya adalah ini 2
dan depannya adalah 1. Jawabannya sama. Teman-teman bisa memilih, mau memilih memakai rumus yang pertama atau yang kedua. Karena keduanya memiliki cara yang berbeda dan jawabannya tetap sama. Lanjut ke submateri yang kedua, yaitu Pythagoras. Pythagoras adalah rumus yang berguna untuk mencari panjang sisi segitiga siku-siku pada trigonometri. Misalnya, teman-teman ingin mencari panjang sisi miring, samping, maupun depan. Rumusnya adalah sebagai berikut. Ketika teman-teman ingin mencari panjang miring, rumusnya adalah akar plus atau ditambah. Ingat, miring itu adalah sisi yang terpanjang. Rumusnya akar ditambah. Namun, ketika teman-teman mencari panjang sisi samping maupun depan, rumusnya adalah akar dikurangi. Akar dikurangi sisi terpanjang atau miring dikurangi sisi. Kita tulis saja di sini adalah rumus miring sama dengan akar depan kuadrat ditambah samping kuadrat. Lalu, rumus sampingnya adalah akar miring pangkat 2 dikurangi depan pangkat 2. Rumus depan adalah miring sisi terpanjang pangkat 2 dikurangi samping pangkat 2. Contohnya adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat dalam segitiga siku-siku ini. Letak sudutnya berada di titik B. Maka sisi depannya adalah sisi yang berhadapan adalah ini, belum diketahui. Maka kita tulis saja di sini, depannya belum diketahui. Dan sampingnya adalah yang berbentuk L. Di sini adalah sampingnya 2 dan miringnya adalah yang terpanjang serta berbentuk miring, yaitu 3. Karena kita akan mencari tan theta, kita harus mencari panjang sisi depannya. Karena di sini belum diketahui, yaitu dengan cara menggunakan rumus Pythagoras. Rumusnya adalah miring pangkat 2 dikurangi samping pangkat 2. Dalam pencarian sisi Pythagoras ini harus ada 2 sisi yang diketahui. Maka rumus Pythagoras ini akan berfungsi. Oke, lanjut. Sama dengan miring adalah 3 pangkat 2, sampingnya 2 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 adalah 9. 2 pangkat 2 adalah 4. 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Maka ini adalah besar sisi depannya. Karena yang ditanyakan adalah tan theta,
Maka di sini kita jawab tan theta rumusnya adalah depan per samping. Kita tulis depan per samping. Depannya adalah akar 5, sampingnya adalah 2. Dan ini adalah jawabannya. Sangat mudah sekali. Submateri yang ketiga adalah sudut istimewa. Dalam sudut istimewa ini ada 5 besar sudut, yaitu yang pertama adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Namun, teman-teman cukup hafalkan 3 saja, yaitu sudut rumus sin, sudut rumus cos, dan sudut rumus CSC, kosekan. Sudut istimewa dari sin 0 derajat adalah 0, sin 30 derajat adalah setengah, sin dari 45 derajat adalah setengah akar 2, sin dari 60 derajat adalah setengah akar 3, dan sin dari 90 derajat adalah 1. Nah, besar cosnya ini teman-teman cukup dibalikan saja kebalikan dari sin, yaitu cos 0 derajatnya 1, cos 30 derajatnya adalah setengah akar 3, cos 45 derajatnya adalah setengah akar 2, cos dari 60 derajat adalah setengah, cos 90 derajat adalah 0. Lalu, tan ini adalah hasil dari sin per cos. Kita tulis saja rumusnya di sini. Sin per cos. Yaitu sinnya adalah 0 per cosnya 1. 0 per 1 hasilnya adalah 0. Tan 0 derajat adalah 0. Selanjutnya adalah tan 30 derajat. Sin per cos. Sinnya setengah per cos setengah akar 3. Hasilnya adalah sepertiga akar 3, 1 akar 3, dan tak terhingga. Kosekan rumusnya adalah 1 per sin. 1 per sin. 1 sinnya adalah 0. Maka kosekan 0 derajat ini adalah 1 per 0 sama dengan tak terhingga. Lalu 2 akar 2, 2 per 3 akar 3, 1. Lalu kosekan ini dan sekan adalah sebuah kebalikan. Kita hanya perlu membalikannya saja. Sekan 0 derajatnya adalah 1, sekan 30 derajatnya adalah 2 per 3 akar 3, sekan 45 derajatnya adalah akar 2, sekan 60 derajatnya adalah 2,
Sekant 90 derajatnya adalah tak terhingga. Dan kot tangan ini adalah kebalikan dari tan. Kita hanya membalikannya saja. Yaitu kot tangan 0 derajat adalah tak terhingga. Kot tangan 30 derajat adalah akar 3, 1, sepertiga akar 3, dan 0. Ini adalah sudut istimewanya. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Tentukan panjang sisi X pada gambar di bawah ini. Kita lihat pada gambar segitiga ini, yang diketahui hanyalah panjang sisinya serta besar sudutnya. Karena yang disuruh adalah mencari panjang sisi, namun yang diketahui hanya satu sisi, maka kita tidak bisa menggunakan rumus Pythagoras. Karena jika kita ingin menggunakan rumus Pythagoras, itu harus ada dua sisi yang diketahui. Karena ini hanya satu yang diketahui, maka kita akan menggunakan rumus sin cos tan. Yang pertama-tama, caranya adalah kita harus mengetahui sisi-sisinya. Sisi depannya 30 derajat, sisi yang berhadapan 2. Sisi depannya adalah 2, sampingnya tidak ada, dan depannya adalah, dan sisi miringnya adalah sisi yang terpanjang dan berbentuk miring, yaitu X. Karena di sini yang diketahui adalah depan dan miringnya, depan yang sudah diketahui dan miringnya yang dipertanyakan, maka kita akan menggunakan rumus sin. Karena rumus sin adalah depan per miring. Oke. Sin sama dengan depan per miring. Kita langsung saja mencarinya, mencari panjang sisi, yaitu dengan cara sin tetanya adalah 30 derajat. Kita tulis saja 30 derajat sama dengan depan per miring. Depannya adalah 2, miringnya adalah X. Besar sin 30 derajat, sudut istimewanya adalah sin 30 derajat setengah. Kita tulis saja di sini setengah sama dengan, lalu kita akan menggunakan perkalian silang. 1 dikali X, 2 dikali 2. 1 dikali X tetap, kita tulis saja X sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka X-nya adalah 4. Contoh soal yang kedua. Cos 45 derajat ditambah sin 30 derajat per tan 60 derajat. Cos 45 derajat adalah cos 45 derajat setengah akar 2. Kita tulis saja setengah akar 2 ditambah
sin 30 derajat. Sin 30 derajat setengah. Setengah. Tutup kurung. Per tan 60 derajat adalah tan 60 derajat akar 3. Oke, kita tulis akar 3. Karena penyebutnya adalah akar 3, maka kita akan merasionalkan dengan cara dikali akar 3 per akar 3 sama dengan setengah akar 2 dikali akar 3. Jawabannya adalah setengah akar 6. Setengah kali akar 3 adalah setengah akar 3. Akar 3 dikali akar 3 adalah akar 9, atau kita langsung keluarkan saja menjadi 3. Sama dengan kita akan memisahkan dua ini. Kita akan memisahkan agar mempunyai penyebut masing-masing. Maka jadinya adalah 1/2 akar 6 per 3 plus setengah akar 3 per 3. Maka hasilnya adalah setengah akar 6 per 3, hasilnya adalah 1/6 akar 6. 3-nya naik menjadi perkalian. 2 kali 3 adalah 6, 1/6 akar 6. Plus ini sama, 3-nya naik menjadi dikali. 2 kali 3 sama dengan 6, jadi 1/6 akar 3. Ini adalah jawabannya. Contoh soal yang ketiga adalah diketahui segitiga ABC dengan sisi siku-siku di B. Sisi siku-sikunya ini, dan ini adalah merupakan titik B-nya. Jika cos A sama dengan 3/4, maka kotangen A adalah langkah yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu. Mengetahui letak posisi sisi-sisinya. Diketahui sama dengan cos A sama dengan 3/4, di mana cos A ini rumusnya adalah samping per miring. Maka artinya 3 adalah samping, 4 adalah miring. Maka 3 atau sisi sampingnya ini ada di sini. Samping sama dengan 3. Yang berarti sudutnya berada di sini. Dan miringnya 4 adalah di sini karena bentuknya miring. Ini A, B, dan C. Karena yang baru diketahui adalah samping dan miringnya saja, kita akan mencari sisi depannya, yaitu menggunakan rumus Pythagoras. Sama dengan akar sisi terpanjang yaitu miring pangkat 2 kurangi samping pangkat 2. Miringnya adalah 4 pangkat 2
Sampingnya adalah 3 pangkat 2. 4 pangkat 2 adalah 16. 3 pangkat 2 adalah 9. 16 dikurangi 9 adalah 7. Maka jawabannya akar 7. Karena di sini yang ditanyakan adalah kotangan A. Di mana kotangan A ini rumusnya adalah 1/tan atau samping per depan. Samping per depan. Sampingnya adalah 3, depannya adalah akar 7. Karena penyebutnya adalah akar 7, kita akan merasionalkan dengan cara dikalikan akar 7 per akar 7. Sama dengan dikalikan silang 3 dikali akar 7 adalah 3 akar 7. Akar 7 dikali akar 7 jawabannya adalah 7. Maka ini adalah jawabannya. Dan berikut adalah catatan materinya. Barangkali ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tonton videonya ulang di YouTube saya, atau barangkali ada yang mau dipertanyakan, silahkan DM Instagram saya. Mohon maaf atas kekurangan selama penjelasan materi, dan terima kasih kepada Bu Istiqomah selaku pembimbing matematika saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.